Selatan, dan rekan saya Ibu Aryani SPD, guru SDN 1 Mengkatip. Jadi pada kegiatan kali ini kami melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik, yaitu pada tahap pra observasi. Jadi pada percakapan kali ini kita sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi. Kita sama-sama belajar bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengembangkan profesi sebagai guru. Sesuai dengan rencana besok, kita adakan supervisi di kelas Buya. Jadi Ibu di kelas 4. Buya, sebelum observasi kelas kita berbincang-bincang sebentar ya Bu. Baik. Untuk persiapan observasi besok, tentunya Ibu sudah mempersiapkan bahan perangkat pembelajaran. Apa saja Bu yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan RPP, LKPD, dan materi video pembelajaran, Pak. Iya, untuk materi apa saja yang akan Ibu ajarkan pada anak-anak besok Bu? Mapel PKN dengan materi pokoknya yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia. Iya, jadi untuk tujuan dari pembelajarannya itu sendiri apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk pengamatan, mengamati video dan mendengarkan podcast. Siswa mampu mengenal dan dapat membuat produk untuk menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia, Pak. Iya. Ini Bu, untuk langkah-langkah kegiatannya besok, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Ani lakukan? Pertama-tama akan melakukan kegiatan pendahuluan. Kedua, yaitu kegiatan inti. Ketiga, yaitu kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, saya mengkondisikan siswa untuk belajar, mengatur siswa duduk berkelompok sesuai hasil pemetaan gaya belajar, mengucapkan salam, berdoa, presensi, dan siswa melakukan permainan tepuk warna, menghubungkan materi pembelajaran sebelum dengan topik pembelajaran ini, menyampaikan strategi pembelajaran, berdiferensiasi, dan pencapaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk kegiatan inti, siswa mengamati panduan pembelajaran dikelompokkan masing-masing. Siswa melakukan proses pembelajaran yang difasilitasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Siswa dapat bimbingan dan arahan secara berkelompok. Siswa melakukan diskusi di kelompok masing-masing tentang jenis produk yang akan dihasilkan. Siswa membuat produk yang menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan kegiatan ini diperoleh data. Kelompok A, gaya belajar visual, akan membuat peta pikiran. Kelompok B, auditori, akan membuat lagu yang menggambarkan keberagaman. Dan kelompok C, gaya belajar kinestetik, akan menampilkan drama atau bermain peran. Siswa mengkonfirmasi pemahamannya berkaitan dengan materi pokok. Nah, untuk kegiatan penutup, siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan. Siswa melakukan refleksi pembelajaran. Iya. Jadi saya tertarik ya Bu pada kegiatan inti Ibu ini yang Ibu lakukan dengan menyajikan materi video pembelajaran. Karena terkadang siswa memang senang dengan belajar sambil menonton. Ya. Jadi terus untuk pembagian kelompok menurut Ibu Ani ini mungkin ada kelebihannya ya. Apa saja ya Bu dalam belajar berkelompok ini kelebihannya? Menurut saya membagi kelompok menjadi 3. Ada anak yang mempunyai kemampuan menonjol,
ada anak yang mempunyai kemampuan sedang, dan ada anak yang mempunyai kemampuan kurang. Saya bagi menjadi 3 kelompok mereka agar saling membantu dan dengan kelebihan dan kekurangan tiap individu masing-masing kelompok agar mereka tidak mudah merasa jenuh dengan pembelajaran. Iya. Terus Bu, baik Bu ya. Luar biasa di sini Ibu. Menggunakan strategi pengelompokan berdasarkan dengan minat belajar siswa dan kesiapan belajar mereka. Kira-kira dalam proses pembelajaran besok ada nggak Bu tantangan atau masalah yang akan Ibu hadapi dalam pembelajaran besok? Setiap pembelajaran pasti ada tantangan, tapi bagaimana kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, Pak, itu saja. Iya, iya Bu. Untuk menghadapi tantangan apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasinya besok? Saya berusaha menyiapkan bahan pelajaran yang baik, menyenangkan, dan saya berusaha mengontrol emosi saya dalam mengajar, Pak. Iya. Untuk bahan pembelajaran Ibu Ani, apakah sudah semuanya siap Bu? Kalau RPP sudah siap, Pak. Cuman LKPD-nya belum ada lagi karena masih melihat kemampuan siswa dalam menerapkan pembelajaran nanti, Pak. Iya. Untuk LKPD-nya kira-kira kapan ya Bu? Pak, bisa besok, Pak. Kira-kira besok saya menyiapkannya, Pak, dalam proses pembelajaran selesai. Iya, jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam membuat LKPD-nya? Kalau membantu LKPD, saya minta bantuan rekan guru yang lain, Pak. Ya baik Bu, ya kalau saya nggak repot saya juga bisa membantu buat Ibu LKPD. Untuk kegiatan proses supervisi ini kita sudah tahu ya untuk proses kegiatan pengembangan diri kita sebagai guru, terus kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lagi? Menurut saya kompetensi pedagogik, Pak. Pertama, pemahaman peserta didik sesuai karakteristik mereka yang beragam. Kedua, mampu mengontrol sosial dan emosional agar mampu menyajikan dan menyampaikan pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, dan menyenangkan, Pak. Iya. Baik Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan besok dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat memperoleh ilmunya dalam pembelajaran besok. Sekian saja proses bincang-bincang kita dalam percakapan pra-observasi dan sampai ketemu besok pada tahap observasi di kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Supaya kita semangat, kita melakukan tepuk tangan. Ayo berdiri semua. Warna merah, warna hijau, warna kuning. Semangat semua. Semangat. Alquila, Devi, Angga, Mariatul Fitria, Muhammad Huda, Riri, Yasmin, Depa, Sapa, Tere, Abdul Rahim. Ya, hadir semua. Sekarang kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Dengan subtema 1, keberagaman suku bangsa, sosial budaya di Indonesia. Supaya lebih jelasnya, kalian klik video di depan kalian masing-masing. Kalian perhatikan videonya.
bangsa Toraja, apa lagi? Suku bangsa Betawi, suku bangsa Sunda. Nah, kalau dari suku bangsa Dayak, dari mana? Kalimantan. Kalau dari Jawa apa suku apa? Suku Jawa. Jawa. Ada Sunda. Sunda dari Jawa juga. Masih banyak suku-suku di Indonesia. Apa yang kalian tahu? Coba sebutkan satu aja yang kalian tahu. Suku apa? Suku Suku Asmat. Dari mana suku Asmat? Papua. Banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Suku apa lagi yang kalian tahu? Hah? Betawi. Betawi dari mana? Kalau terkenal dari sini suku Batak. Kan banyak orang sini, ada orang sini orang Batak. Dari mana Batak? Sumatera. Itu masih banyak lagi dari suku-suku yang ada di Indonesia. Bahasa lagi. Bahasa Dayak, bahasa Banjar, bahasa Jawa, Sunda, apa lagi? Bahasa Batak, bahasa Papua. Coba kalau bahasa Papua bahasa apa? Hah? Bukan bahasa Papua. Ya, bahasa Papua bahasanya apa? Lupa lagi. Banyak di sini. Ibu jelaskan. Ada tarian, ada rumah, bahasa, nah, suku bangsa. Judul lagu, rumah adat. Kalau bahasa Dayak, Sunda, Betawi, Jakarta, Dayak, Kalimantan. Kalau dari Papua tadi apa? Itu suku bahasa. Rumah betang, rumah dari mana? Kalimantan. Rumah gadang. Dari Sumatera. Mana? Mana rumah gadang? Sumatera Barat. Kalau Dayak dari mana? Rumah adatnya apa? Ada lagu daerahnya? Lagu Minahasa, dari Manasai. Partisan dari Kalimantan Selatan. Dari mana lagi? Rumah adat Papua. Papua itu apa rumah adat? Dari penjelasan Ibu, suku-suku, bahasa, rumah adat, ada yang ditanyakan? Ada aja, coba ditanya. Biar Ibu belajar, coba kalian belajar. Ya. Dari yang kalian video tadi, kalian tonton, dari penjelasan Ibu sendiri tadi, sedikit. Apa yang kalian belum mengerti, yang belum kalian paham, atau yang belum kalian ketahui? Apa? Misalnya sosial budaya dari Kalimantan Tengah itu adat istiadat
istiadatnya apa yang orang mengambil dari tulang-tulang untuk apa namanya acara hurufnya T yang mengangkat tulang dari ada acara Tiwa. Nah itu terkenal kan dari Kalimantan. Nah, ya, selamat siang Bu Ani, selamat siang Bu Sriwinarti sebagai pengajar praktek. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang bisa diluangkan oleh Ibu Ani, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktek Ibu Sriwinarti. Jadi saya berbincang-bincang dengan Ibu Ani setelah beliau kemarin observasi di kelas. Sekarang saya melakukan bincang-bincang tahap pasca observasi. Jadi berdasarkan analisis di observasi kelas kemarin, Bu, hal-hal apa saja yang sudah Ibu Ani lakukan dan yang masih belum Ibu lakukan berdasarkan RPP yang sudah Ibu buat dan Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas. hal yang baik adalah siswa fokus dengan materi mereka, sudah serius menonton video pembelajaran yang sudah saya sajikan. Hal yang masih belum perlu saya perbaiki adalah anak-anak masih belum sepenuhnya aktif setiap individu, dan pada saat presentasi masih ada yang malu-malu dan kurang percaya diri, Pak. Ya, baik Bu ya. Terus untuk pembelajaran selanjutnya, jika ada anak-anak yang belum aktif atau masih malu-malu saat presentasi, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya, Bu? Pertama-tama saya akan memotivasi anak-anak supaya mereka berani dan percaya diri dan tumbuh dalam diri mereka. Mereka supaya berusaha menjadi mitra mereka bagi mereka sendiri, agar mereka tidak merasa segan, malu dengan saya, supaya pelajaran itu nanti menyenangkan. Ya, baik Bu ya. Bu Ani, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses observasi di dalam kelas? Saya merasa senang karena selama proses pembelajaran anak-anak fokus mengamati video pembelajaran. Ya, baik Mereka Bu. fokus, Pak. Ya, baik Bu ya. Berdasarkan percakapan kita pada saat pra observasi kemarin, kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah tentang kompetensi pedagogik ya kemarin ya, tentang pedagogik, menyampaikan materi pembelajaran yang menarik. Jadi menurut Ibu Ani nih, ukuran ketercapaian kompetensi yang Ibu kembangkan ini seperti apa ya, Bu? Menurut saya, ketika saya menyampaikan materi pembelajaran, video pembelajaran, anak-anak tertarik dan antusias melihat dan mengikuti proses pembelajaran, dan mereka bisa memahami inti dari pembelajaran. Mereka menyenangi proses pembelajaran dengan video pembelajaran itu, Pak. Ya, jadi tercipta pembelajaran yang menyenangkan ya. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya pada proses pembelajaran ke depan, kira-kira kompetensi apalagi yang akan Ibu kembangkan? Kira-kira saya akan tetap mengembangkan kompetensi pedagogik saya, Pak, dengan menyampaikan materi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta mudah dipahami oleh siswa. Dan saya juga berusaha untuk memahami peserta didik dengan kemampuan mengontrol emosi dan sosial dan emosional. Saya akan terus berlatih dan belajar untuk mengembangkan diri saya dengan
profesi dan belajar melalui YouTube, mengikuti diklat online dan belajar dengan rekan guru. Ya, jadi berusaha mengembangkan diri ya untuk Ya, kedepannya. ya, Seperti workshop, baik itu online, baik itu belajar dengan rekan guru yang senior ya. Ya, Baik Bu ya, terima kasih atas waktu yang diluangkan Ibu bisa membagi waktu dalam proses percakapan kita pasca observasi ini. Ya, Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama belajar dan lebih bagus lagi ya untuk peningkatan mutu pendidikan kedepannya. sama-sama belajar Pak. Iya, baik Bu. Selamat siang ya. Selamat siang Pak. Udah? Sudah.